Inilah Islam. Makanya kita ketika membahas poin ketiga ini, jangan lagi melirik ajaran orang lain. Kita harus bangga dengan apa? Agama kita sendiri. Ya, makanya di sini mengatakan man lam yukaffirul musyrikin, man lam yukaffiril musyrikin. Siapa yang tidak mengkafirkan orang musyrik? Bisa saya ragu dia kafir. Pak, harus yakin. Kalau Anda ragu berarti Anda masih meyakini ada kebaikannya. Termasuk ketika orang kafir merayakan ibadah mereka, jangan kita ikut gabung. Karena agama kita itu sudah full, Pak. Agama kita itu sudah banyak banget agama kita ajarannya. Kalau Anda mau mengerjakan ajaran Islam dari bangun pagi sampai bangun lagi, nggak akan semuanya bisa dikerjakan. Saking banyaknya, sampai para ulama mengatakan al-wajibatu aktsaru minal awqat. Kewajiban dari Allah kepada kita lebih banyak daripada waktu yang Allah berikan kepada kita. Makanya di antara bentuk kasih sayang Allah adalah karena Allah tahu waktunya umat Islam itu hanya 24 jam sehari semalam, maka Allah memberikan jadwal sholat kita sehari semalam 5 waktu sholat. Padahal awalnya berapa? 50 waktu sholat. Coba Anda pikirkan kalau sholat sehari semalam itu 50 waktu sholat. Waktu kita hanya 24 jam. Berarti dikit-dikit adan, dikit-dikit adan. Muadzinnya kayaknya, pegel saya. Ini kayaknya harus ada muadzin bayangan ini. Begitu juga imam. Bayangkan sehari 50 waktu sholat. Berarti setengah jam minimal, kalau nggak kurang ya, setengah jam adan, setengah jam adan. Anda nggak akan pergi ke kantor. Ya, Anda nggak akan pulang ke rumah. Anda sholat terus. Oh sudah nih, kalau gitu kita BTN-nya di masjid saja. Nggak bisa begitu, Pak. Inilah Allah. Ketika memberikan waktu hanya 24 jam, maka Allah diskon. Waktunya asalnya 50 jadi 5 waktu, tapi Allah mengatakan al-hasanatu bi asyri amthaliha. Ingat, satu kebaikan yang kita kerjakan dilipat gandakan minimal 10 kali lipat. Seperti tadi ucapan assalamualaikum waalaikumsalam, sekali salam 10 kebaikan. Baca Quran alif lam mim kata Nabi. Alif itu bukan satu kebaikan, tapi 10 kebaikan. Anda mengatakan satu huruf baca Quran, alif itu sudah dicatat 10 kebaikan. Lam 10 kebaikan yang lain. Mim 10 kebaikan yang lain. Coba kalau Anda baca Al-Ikhlas, Qul 2 huruf berarti 20 kebaikan. Huwa 20 kebaikan lagi. Allahu di situ ada berapa huruf kebaikan? Masya Allah. Ada baca Al-Quran. Apalagi ini di bulan Sya'ban. Itu menunjukkan bagaimana Allah telah mengatur sedemikian rupa sampai Nabi mengatakan ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minan nar illa qad buyyina lakum. Tidak ada sesuatu yang bisa mendekatkan kalian kepada surga, yang menjauhkan kalian dari neraka, kecuali sudah aku jelaskan. Jadi amalan-amalan untuk masuk surga final, selesai, fix. Amalan-amalan untuk jauhkan dari neraka juga telah selesai. Maka jangan nambah-nambah ajaran. Termasuk bagian daripada menambah ajaran adalah apa? Copy paste ajaran orang kafir. Iya, umat Islam kadang, Ustaz nggak enak. Kenapa? Kemarin orang non muslim bilang selamat hari Idul Fitri, masa kita nggak bilang selamat hari raya mereka? Ini kita, gitu ya. Padahal dalam agama kita, kalau urusan agama orang non muslim, biarkan mereka, jangan ikut gabung, jangan jadi panitia tim sukses. Giliran kegiatan agama, saya nggak suka jadi panitia masjid, apalagi panitia pembangunan, cari dana, pusing misalkan.
Tapi kalau panitia kegiatan orang non muslim apalagi berbayar, fulus, binuni fulus manfus katanya. Tanpa uang itu mampus Ustaz. Itu ada uangnya Ustaz. Lahan basah. Kalau di masjid itu lahan kering, jadi saya nggak suka. Oh, sudah ketahuan tujuannya berarti. Ya, maka para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, berikut saya bacakan dalilnya kenapa kita tidak boleh meyakini kebenaran di ajaran non muslim. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 73 berfirman, laqad kafaral ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah. Sesungguhnya Allah telah memponis kafir orang-orang yang mengatakan Allah itu 3. Ini kafir. Ya. Kemudian juga orang Yahudi juga dikafirkan oleh Allah. Laqad kafara alladzina qalu Uzair ibnullah. Ya, telah dikafirkan oleh Allah orang-orang yang mengatakan Nabi Uzair anaknya Allah. Sudah kafir. Ya. Kemudian di ayat yang lain surat Al-Bayyinah, mungkin bapak-bapak ibu-ibu menghafal di juz amma Al-Bayyinah ayat ke-6, innalladzina kafaru, sesungguhnya orang kafir, min ahlil kitab wal musyrikin, dari kalangan ahlul kitab Yahudi Nasrani dan dari kalangan orang musyrik seperti orang musyrik Quraisy. Apa kata Allah? Orang-orang ahlul kitab dan orang musyrik fi nari jahannam, tempat tinggalnya di hari kiamat di neraka jahannam, khalidina fiha, selama-lamanya, ya, tidak akan pernah keluar dari neraka. Maka jangan pernah punya keyakinan, Ustaz, kayaknya nanti ada tuh orang kafir masuk surga. Gak ada ceritanya. Gak ada. Yang ada adalah orang Islam yang masuk neraka, ditakdirkan masuk neraka, selama dia tidak menyekutukan Allah, kata Nabi, dia akan dikeluarkan dari neraka dan akan abadi di surga. Tapi nggak ada ceritanya orang di surga dikeluarkan dipindahkan ke neraka, nggak ada ceritanya. Jadi tolong dipahami bagaimana luasnya sayangnya Allah, rahmatnya Allah kepada orang di surga. Ketika orang di surga sudah nggak ada ceritanya masuk neraka, dan orang di surga nggak ada bosannya, nggak ada yang tidur, karena tidur adalah saudara kematian, dan kematian dimisalkan oleh Allah menjadi binatang, seekor kambing, kemudian kematian disembelih oleh Allah. Kata Allah, tidak ada kematian, semuanya hidup terus. Demikian juga tidur, tidak ada tidur di surga. Makanya bapak-bapak, kalau orang di surga, kata Nabi, kalau kenyang, kita kalau kenyang bagaimana? Gitu kan? Kata Nabi, orang di surga kalau kenyang, Pak, itu kenyangnya itu langsung apa? Kalau kenyang itu biasanya kita cari BAB ya. Di surga kan nggak ada toilet. Di surga kalau orang kenyang, kata Nabi, langsung keluar keringat. Sudah, begitu saja. Dan makan minum di surga bukan kebutuhan. Anda hari ini kalau nggak makan gimana? Mungkin diimpus. Ya. Kita di dunia kalau nggak makan, kalau nggak minum, ya, gizi buruk mungkin. Tapi kalau di surga, orang nggak makan, nggak minum, itu masih dihidupkan selama-lamanya. Dan makanan minuman di surga ada nggak? Ada. Itu hanya sebagai hiburan saja. Anda kalau sudah makan di restoran kenyang, kemudian muncul mie apa? Kacang polong. Sambil ngobrol, ya begitu saja orang di surga kurang lebih. Hanya ngisi waktu saja, bukan kebutuhan. Tanpa makan, tanpa minum. Itu sudah orang diabadikan hidup di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para hadirin, ini poin yang menegaskan bahwasanya Anda menjadi muslim itu adalah pilihan. Ustaz, saya tidak mau jadi orang Islam. Kenapa? Kebanyakan orang murtad yang saya teliti dan ustadz-ustadz perbincangkan, kebanyakan orang keluar dari Islam
gara-gara nggak paham agama Islam, gara-gara masalah ekonomi, gara-gara mie instan 1 dos, gara-gara dunia. Kebanyakan orang keluar dari agama Islam gara-gara dunia. Padahal dunia di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak lebih hina daripada bangkai anak kambing. Maka kepada para jamaah, dengan kajian ini mesti kita punya keyakinan bahwa kita merupakan orang-orang pilihan yang Allah tidak berikan pilihan ini kepada pamannya Nabi Muhammad SAW, Abu Thalib, Abu Lahab. Tidak Allah berikan hidayah menjadi orang Islam. Demikian juga anaknya Nabi Nuh, Kan'an, tidak juga diberikan hidayah masuk Islam. Ayahnya Nabi Ibrahim, istrinya Nabi Lut. Demikian juga kita dapatkan, kita bukan orang Arab, tapi kita mendapatkan kesempatan untuk menjadi orang yang mengikuti Nabi yang asalnya lahir di negeri Arab, ya. Dan ini adalah merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai penutup, bahwa kita agar dijaga oleh Allah keislaman kita, tolong jangan ragu untuk meninggalkan ajaran non muslim, ya. Jangan ragu untuk meninggalkan ajaran non muslim, fokuslah dengan ajaran kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk hidup menjadi orang Islam dan meninggal dalam keadaan Islam. Sebagaimana doanya Nabi Yusuf alaihissalam, tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, kata Nabi Yusuf, wafatkan saya menjadi orang Islam dan pertemukan saya dengan orang-orang soleh. Wallahu ta'ala alam. Semoga kajian kita bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah pembahasan pada malam hari ini, dan kita masuk di sesi tanya jawab. Mungkin 1-2 pertanyaan pada Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Ustaz, pertanyaannya di luar tema. Allah, beberapa hari yang lalu ibu saya meninggal, semoga Allah mengampuni dan merahmati beliau. Jadi maksud saya pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan agar kita terus berbakti kepada orang tua kita yang meninggal, dan kemudian apakah boleh kita memfondasi kuburan dan memberikan nisan yang bertuliskan namanya? Demikian Ustaz. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawadah, amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai anak, ya, kepada orang tua, berbaktinya kita kepada orang tua tidak terhenti dengan terhentinya napas mereka, ya, khususnya orang tua yang muslim. Ini kembali lagi karena pembahasan kita tentang orang non muslim. Kalau ada orang tua kita meninggalnya tidak muslim, maka Nabi dilarang oleh Allah mendoakan untuk orang tuanya. Nabi pernah meminta izin kepada Allah untuk memintakan ampun untuk orang tuanya, tapi tidak diizinkan. Baru Nabi meminta izin untuk berziarah kepada kuburan orang tuanya, baru Allah izinkan. Demikian juga Nabi Ibrahim alaihi salam. Ini kalau kita mendapatkan orang tua kita non muslim, tidak dibolehkan mendoakan karena tidak ada gunanya doa kita kalau sudah meninggal. Tapi saat orang tua kita masih hidup,
jangan berhenti mendoakan orang tua kita kalau belum memeluk Islam. Karena itu bonus berharga, kado istimewa dari seorang anak. Kalau betul Anda ingin dikatakan berbakti kepada orang tua adalah ajak orang tua bersyahadat. Ajak orang tua bersyahadat itu kado paling mahal yang diberikan seorang anak kepada orang tuanya. Sebelum saya jawab yang ditanyakan, kisah Abu Hurairah. Anda tahu Abu Hurairah? Namanya Abdurrahman, sahabat Nabi. Beliau mendapatkan ibunya belum masuk Islam, tapi Abu Hurairahnya sudah masuk Islam. Ibunya setiap saat menjelek-jelekan Islam, menjelek-jelekan Nabi Muhammad SAW, menjelek-jelekan kekasihnya Abu Hurairah. Abu Hurairah sedih, mau marah ibu sendiri, bela Nabi juga, bingung beliau. Akhirnya beliau keluar rumah, berangkat menemui Nabi. Kemudian Abu Hurairah curhat, ya, menyampaikan keluh kesahnya samanya Nabi. Ya Rasulullah, tolong doakan ibu anak biar masuk Islam. Waktu itu Nabi langsung berdoa sama Allah untuk memberikan hidayah kepada ibunya. Akhirnya Abu Hurairah pulang ke rumah. Mau diketok pintu rumahnya, mau masuk rumah, kata ibunya, sebentar. Kenapa ini ibu nggak boleh masuk? Ternyata ibunya didengar dari luar lagi mandi. Mandi wajib, orang yang masuk Islam dianjurkan untuk mandi wajib walaupun tidak wajib, dianjurkan. Kalaupun tanpa mandi wajib nggak masalah. Ibunya mandi besar, kemudian keluar rumah langsung mengucapkan asyhadu, masya Allah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Abu Hurairah langsung, ya Allah, doanya Nabi dikabulkan. Ibu saya tadi pagi marah-marahi, benci Islam, tiba-tiba dengan doanya Nabi langsung masuk Islam. Jangan pernah meremehkan doa. Kalau ada orang tua kita yang non muslim tadi, termasuk tadi kalau orang tua kita sudah meninggal dunia, bakti kita kepada orang tua kita yang muslim meninggal dalam keislaman, jangan pernah bosan mendoakan. Bahkan masya Allah Pak, Nabi mengatakan, dan hadisnya sudah sering kita dengar, idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min salatah. Kata Nabi, kalau ada anak Adam meninggal dunia, amalannya terhenti, terputus, kecuali dari 3 hal. Sedekahnya yang pernah disedekahkan orang tua kita masa hidup, maka ketika mereka meninggal, pahala sedekahnya tidak terhenti, pahalanya jalan terus. Au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang pernah disampaikan orang tua kita waktu hidup. Mungkin orang tua kita pernah ngajari kita surat Al-Fatihah, kemudian kita pandai baca Al-Fatihah. Setiap kita baca Al-Fatihah, ilmu tersebut pahalanya diberikan terus kepada orang tua kita, karena beliau yang pertama kali mengajarkan kita surat Al-Fatihah. Maka saran saya Pak, kalau bisa Bapak Ibu itu jangan langsung mengamanahkan anaknya ke guru TPA. Akhirnya semua pahalanya habis sama gurunya. Di mana anak Bapak bisa belajar Al-Fatihah? Sama ustadznya, Ustadz saya bayar. Oh, sama setiap anak kita baca Al-Fatihah, pahalanya diberikan juga kepada guru kita, guru anak kita. Kalau bisa bapaknya yang ngajari pertama kali Al-Fatihah, karena Al-Fatihah itu akan banyak dibaca dalam sholat anak-anak kita. Jadi ilmu yang kedua yang akan terus mengalir pahalanya. Maka tolong kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang punya ilmu agama sekecil apapun, bagikan sama orang. Contoh, ada anak kecil berwudu salah, kemudian kita tegur, nah kalau berwudu yang benar begini. Kemudian anak itu wudunya betul terus karena ilmu kita. Kita meninggal, ilmu berwudu anak tersebut, pahala berwudunya kita juga dapat. Jangan remehkan manfaat sedekah ilmu. Yang ketiga kata Nabi, awaladin salihin yad'ulah, atau anak soleh
yang senantiasa mendoakan orang tuanya yang sudah meninggal. Maka kata Imam Al-Utsaimin, dengan hadis ini ciri anak yang soleh saat orang tuanya meninggal adalah dia banyak-banyak mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Anda soleh tidak? Orang tuanya sudah meninggal, cirinya apa? Berapa banyak Anda mendoakan kebaikan untuk orang tua? Imam Ibnu Taimiyah mengatakan itu orang tua Pak di kuburannya, mereka itu merasakan doanya kita. Sampai kata Ibnu Taimiyah, kalau kita mendoakan orang tua kita bukan hanya sekali, diulang-ulang, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, terus diulang-ulang. Itu kata Ibnu Taimiyah, orang tua kita yang berdosa, dengan banyaknya kita mendoakan mereka, dosanya diampuni karena sebab doa kita. Sampai dia diampuni oleh Allah karena sebab doa yang dilantunkan anak-anaknya. Maka penting kita ajarkan anak-anak kita untuk terus mendoakan kita. Ini yang bermanfaat untuk orang tua kita setelah meninggal, mendoakan. Yang kedua, bersedekah atas nama orang tua kita. Ya, sedekahnya bisa makanan, bisa pakaian, barang-barang bermanfaat. Silakan Anda bersedekah untuk kedua orang tua kita atas nama orang tua kita. Yang ketiga, berbakti kepada kerabat orang tua kita. Misal ibu kita punya adik perempuan, punya kakak perempuan. Apa kata Nabi? Al-khalatu bimanzilatil Bibi kita dari jalur ibu kedudukannya sama dengan ibu kita. Jadi kalau kita ingin berbakti sama ibu kita tapi beliau sudah meninggal, salah satu caranya adalah berbuat kebaikan kepada adik atau kakaknya ibu kita yang perempuan khususnya. Maka itu akan menjadi bentuk bakti kepada orang tua kita. Yang selanjutnya adalah kalau ibu kita punya teman dekat, berbaktilah kepada mereka, muliakan mereka, sambung tali persaudaraan kita dengan mereka. Dan itu pernah dikerjakan oleh Ibnu Umar ketika beliau menyambut orang yang gak dikenal oleh orang lain. Tiba-tiba Ibnu Umar memberikan selendangnya kepada orang tersebut, sampai murid-muridnya Ibnu Umar mengatakan, siapa ini? Ini adalah teman dekatnya ayah saya dulu. Maka saya berbakti kepada beliau sebagai bentuk bakti saya kepada orang tua saya. Kurang lebih mungkin ini yang bisa saya jawab. Dan semoga semua orang tua kita yang telah meninggal dunia, semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan limpahan rahmat, kemudian dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian jawaban dari Ustaz untuk pertanyaan yang pertama. Sebetulnya masih ada lagi pertanyaan dari bapak-bapak atau ibu-ibu. Kalau masih ada yang ingin bertanya, silakan. Waktu kurang lebih 5 menit lagi. Oh, masya Allah. Yang kedua, pertanyaan tentang kuburan. Perlu dipahami bahwa mengurus kuburan, mengurus jenazah, bagian daripada ibadah. Bukan hanya sebatas adat, bukan hanya sebatas kebiasaan. Apa buktinya? Buktinya ketika ada orang Islam meninggal, dalam Islam ada syariat memandikan, mengkafani, mensolatkan, menguburkan. Nabi arahkan 4 perkara. Mandikan dengan cara Islami, kafani dengan cara Islami, solatkan dengan cara Islami, kuburkan dengan cara Islami. Maka bertanya tentang masalah kuburan, mesti melihat bagaimanakah kuburannya Nabi dan para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, menyemen kuburan, Pak. Membangun kuburan dengan semen. Ini pesan Nabi kepada Ali bin Abi Thalib untuk apa?
meninggalkannya. Dalam agama kita tidak diperbolehkan menyemen kuburan. Ingat, ini saya menjawab dari kapasitas sebagai ustadz dan tentang agama Islam. Jangan sampai kayak kasus Ustadz Khalid masalah wayang, ya, diperkarakan. Ya, Pak, kalau memang di kuburan kita di Ponggolaka masih banyak yang disemen. Bahkan kalau saya perhatikan, Pak, saya pribadi perhatikan, ini kuburan umat Islam di Ponggolaka itu tidurnya itu nggak sejajar ke kiblatnya. Kiblatnya ada nyiring sedikit. Jadi kayaknya kalau sholat itu kayak miring-miring nih jamaahnya, ya. Padahal kuburan umat Islam dikuburkannya bagaimana? Seperti posisi kita tidur. Anda kalau tidur mengarah ke kiblat badan kita, murni ke kiblat. Mestinya kuburannya di Ponggolaka itu atau kuburan-kuburan yang lain umat Islam sejajar, rapih. Ini ada yang begini, ada, pokoknya suka-suka nih. Tolong ini perhatikan juga, karena ini bagian daripada syariat Islam. Menguburkan jenazah posisinya menghadap kiblat. Kemudian menyemen kuburan tidak diperbolehkan. Dalam agama Islam, Nabi Muhammad SAW menguburkan para sahabat, bahkan putri-putri Nabi yang meninggal dan putra-putranya Nabi, ketika dikuburkan ditinggikan tanahnya seukuran shibron, 1 jengkal. Tidak disemen, ditinggikan, dicor, apalagi dibangun kayak istana megah. Giliran rumahnya anak-anak yang ditinggal, atapnya atap rumbia, kuburannya dicor. Para pewarisnya gak ada apa-apanya, habis itu untuk bangun kuburan. Pak, ini menyerupai kuburan orang non-muslim. Kalau menyemen itu menyerupai kuburan orang non-muslim, kecuali kondisi darurat. Misalkan kuburannya dekat dengan jurang, maka di pinggir jurang tersebut kita buat bangunan semen untuk menahan tanah, nggak masalah. Tapi kuburannya jangan disemen. Ini sunnah Nabi. Ustadz, kayak ngubur kucing. Biasa orang Kendari bilang begitu tuh. Pak, coba bilang begitu nanti sama Nabi di hari kiamat. Nabi mencontohkan kuburan umat Islam memang begitu, ya. Tidak ada semennya, ditinggikan saja tanah. Kalau mau batu-batu kerikil ditutupkan di atasnya, ya, setinggi seukuran sejengkal, dan batu nisan sebagai tanda. Terus pertanyaannya tadi, apakah disunahkan untuk ditulis nama? Sesuai ajaran Islam, nama di batu nisan sebenarnya tidak dicontohkan Nabi, bahkan ada hadis larangannya. Kemudian muncul logika bisa, Ustadz gimana nih nanti kalau mau ziarah kubur ketukar ketukar duduknya. Pak, Bapak tidak ke kuburan, Bapak duduk di masjid mendoakan penghuni kubur, itu doa Bapak nggak akan nyungsep salah alamat kayak ojol. Nggak ada ceritanya doa kita, oh maaf ini bukan saya yang dimaksud doanya, ini tetangga saya. Tidak ada ceritanya begitu. Anda berdoa kepada Allah, ya Allah tolong ampuni dosa ibu ana di alam kuburnya, ayah ana, kakek ana di alam kuburnya. Kuburannya misalkan di Baqi di Madinah, lagi umroh meninggal misalnya, dikubur di sana. Kira-kira ketuker nggak doa bapak-bapak? Nyungsep ke para sahabat misalkan di kuburan Baqi yang ada 10 ribuan sahabat. Bukan saya itu doanya tetangga saya. Tidak ada ceritanya begitu. Pasti nyampe, walaupun bapak-bapak doanya di sini. Misalkan tiba-tiba rindu orang tua di rumah, di kantor, di pasar, di motor, sedih gitu kan, kemudian rindu, doakan sampai doanya Ustaz sampai. Nggak akan salah sasaran, antum suudon sama Allah kalau begitu, berburuk sangka kepada Allah kalau begitu, tidak akan ketukar. Jadi kalau tidak ada namanya, bagaimana nih Ustaz? Kan kita ingat ada tandanya, ya. Maka disitulah hikmahnya, ketika batu nisan tidak ada namanya, bagaimana solusinya agar kita bisa ingat? Disunahkanlah
laki-laki berziarah kubur. Jadi kalau kita tahu kuburan orang tua kita di Ponggolaka misalkan, maka kita ada waktu luang ziarah ke kuburan. Ingat itu kalau dirutinkan, nanti wasiatkan kepada anak kita yang laki-laki, keponakan kita, paman kita, untuk berziarah ke kuburan, merawatnya. Mungkin sudah ada ilalangnya, dirapikan lagi, silahkan. Itulah konsepnya dalam agama. Jangan pakai konsep sendiri. Ya, ini mungkin jawaban dari saya. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Alhamdulillah kita sudah di penghujung waktu. Karena waktu yang sangat singkat, kita akhiri kajian kita malam ini. Insyaallah akan depan kita akan bertemu di tempat dan waktu yang sama. Kepada Ustaz kami ucapkan jazakallahu khairan atas ilmunya pada malam hari ini, semoga dapat diambil manfaatnya. Untuk menyempurnakan majelis kita malam ini, mari kita baca doa majelis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.